Beliau lahir di Tasikmalaya sekitar 41 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 14 April 1981. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Darussalam Gontor tahun 2006 dan melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia dengan program studi komunikasi. Beliau seorang public speaker yang memulai karir trainer dan motivator nasional, parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara, hingga memiliki perusahaan dan menjadi Direktur Chandra Production Management, Leader of Chandra Event Organizer. Langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Happy Chandra. Beri tepuk tangan yang meriah. LP3I Jakarta untuk kampus Cimone, berikan tepuk tangan kalian untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk Kepala Kampus LP3I Cimone. Betul Bu, 2019 saya masih ingat. Ibu mengatakan suatu saat Pak Happy harus hadir di Cimone. Nama LP3I Cimone sudah di-lock, udah muncul di manajemen kami. Tapi qadarullah, tanggal 25 saat pandemi sudah hampir selesai ini, sekarang saya bertemu dengan Anda semua, yang mana banyak di antara generasi teman-teman yang ada di LP3I Cimone, mereka pengen banget kita satu frame, tapi belum ada waktunya. Ketika kami sharekan di Instagram, di beberapa media sosial, banyak banget alumni-alumni dari sini yang mengatakan, Pak Happy kenapa nggak dari dulu datangnya? Akhirnya kami katakan, mungkin Tuhan baru menakdirkan kita ketemu hari ini. Bersyukurlah kita semua ada dalam satu frame LP3I Cimone. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini suasananya sejuk banget ya Bu ya. Saya agak harap cemas nih, jangan sampai ada duduk dan banyak yang menghentikan cipta hari ini. Tapi luar biasa. Materi saya nggak bakal bikin Anda ngantuk, justru kita akan bermain dengan emosi. Karena kekuatan mimpi berawal dari the power of imagination. Saya hadir hari ini bersama Anda berawal dari mimpi kecil anak kampung Tasik Selatan yang 23 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Saya bukan siapa-siapa, hanya tinggal di kampung kecil, tapi impian dari seorang ibu. Ketika memegang pundak saya di panggung kecil hari itu, Rabu malam bulan Februari mengatakan, nah, kamu hari ini gak bisa tampil. Sekali kamu tampil, kau dicemoohkan orang. Hari ini kau hanya tampil ala kadarnya, kau hanya menyambut seorang kepala desa. Kamu lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, impian seorang ibu itu menjadi nyata. Ibu itu mengatakan dengan lirih sambil memeluk saya sambil mengatakan, nah, hari ini kau manggil kepala desa aja jadi MC kau tak bisa. Kamu lihat 30 tahun lagi, bisa jadi kau MC di Istana Negara, di atas karpet merah sekalipun. Kau bukan hanya memanggil seorang kepala desa, tapi bisa jadi kau memanggil seorang presiden dan wakil presiden. Allah, Tuhan kita mengabulkan impian dari sang ibu. Anda juga sama. Ketika Anda masuk ke sekolah hari itu, pagi-pagi, ketika matahari mulai terbit, TKK itu, SDK itu, impian seorang ibu sudah muncul memegang kepala Anda sambil mengatakan, nah, kamu yang benar belajarnya. Kelas 12 sudah hampir selesai. Mungkin Anda sudah menanggalkan semua seragam itu, dan Anda sekarang masih dalam keadaan mau kemana arahku hari ini? Hari ini, you hadir di sini, Tuhan yang menggerakkan bebas. Saya ulangi ya, hari ini Anda berada di sini di depan kami semua, Tuhan yang menggerakkan. Bukan orang tuamu, Tuhan yang menggerakkan. Entah apa yang akan terjadi, bisa jadi ini adalah kampus yang akan Anda pilih, dan suatu saat skill yang akan Anda miliki. Beberapa kali kami keliling ke LP3I, ke seluruh titik di negeri ini, ke Pekanbaru, Depok, dan ke titik yang lainnya. Kami melihat ekspresi orang-orang sukses karena dia punya skill yang luar biasa. Maka dengan izin Allah, hari ini kita sama-sama, kita selama ini samudera LP3I Cimone ini, dari manapun Anda berada, bersama saya Happy Chandra dan Mbak Vera yang sudah standby setiap pukul 8 tadi di Istana Bogor, karena suara hari ini akan dilingkan ke seluruh titik di negeri ini. Teman-teman di luar sana, mereka banyak yang cemburu dengan Anda, banyak yang meminta tanggal 25 kita hadir di beberapa kampus di Indonesia ini. Tapi sepertinya saya lebih jatuh cinta dengan LP3I Cimone hari ini bersama Anda. Tepuk tangan untuk kita semua bisa. Oke.
Berarti kesimpulannya kita mulai on air hari ini people. Satu alat yang saya bawa saya simpan dulu di sini ya. Oke. Sesekali ada satu segmen ketika Bang Vera mengatakan simulation session, berarti saatnya nanti akan memilih satu di antara Anda untuk pegang ini mikrofon dan berbicara. Pasti banyak yang berdoa. Jangan sampai goyah, jangan sampai goyah, jangan sampai. Selangnya ya, di mana-mana segmen 1 kalau udah bicara dengan teman-teman LP3I, hey LP3I people, Cimone, nanti ada satu segmen, I choose one of you to come here. Saya akan memilih Anda untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Ini mikrofonnya Cimone loh kak, bukan mikrofon yang kami bawa dari Istana Negara. Tapi hari ini kayaknya horor banget Anda melihat mikrofon ini ya. Bagaimana caranya? Gampang banget. Saya belum mengenal Anda pun belum mengenal Ana hari ini, tapi saya menggunakan satu alat. Orang-orang LP3I dari Sabang sampai Merauke mereka takut dengan alat ini, people. Di Bekasi mereka takut dengan alat ini. Di Keramat juga sama. Hari ini Anda pasti berpikir, Pak Hebi saya belum paham maksudnya alat ini untuk apa. Kita mulai ya. Satu titik ini. Tegang banget ya Bu ya. Sebab saya lagi gini. Bang Vera standby ya. Ada titik warna merah kan di sini. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Anda semakin baca doa hari ini ya. Waduh, silakan pintunya dikunci semua ya, jangan ada yang keluar. Brother, terima kasih ya udah duduk paling depan hari ini. Akan lebih elok kalau dulu ada kursi yang terisi hari ini. Silakan. Mohon kebahagiaan dan kesetiaan Anda untuk duduk di depan. Yang belakang atau saya hitung sampai 5 ya. Orang berkarakter akan nampak di segmen ini. 1, 2, 3. Ada yang pura-pura nggak tahu, ada juga. Senang saya kayak gini. Ya, duduk di depan kan, isi kan. Ya saya minta biar gaung audionya. Alhamdulillah, terima kasih kan. Satu lagi. Gak bakal ada hipnotis, tenang kawan, tenang. Satu lagi, terima kasih kak. Silakan, alhamdulillah. Janganlah kosongkan ini. Brother, yang di pintu sini kan. Nah. Biar zigzag. Terima kasih brother. Alhamdulillah. Oke, audionya sudah mulai terasa. Oke, thank you. Biar di dokumennya bagus. Oke, kita mulai. Segmen 1 yang akan kami bawa Anda berselancar di dunia motivasi, berselancar dalam the power of dream adalah ini dia people. Ada tulisan are you ready? Jawaban you semua adalah yes sir. 2 kata. Kalahkan tuh anak-anak UI hari itu yang mereka di satu hall mereka berteriak yes sir. You juga sama. Ketika saya mengatakan are you ready? Jawaban you adalah yes sir. Anda masih ragu-ragu hanya 20% suaranya di sini. Are you ready? Yes sir. Sudah mulai ngangkat, Anda mulai percaya diri. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, ada tulisan menarik. Pasti Anda mengira kalau Anda akan bicara hari ini, betul? Maksud saya kasihkan ke belakangnya. Kasih, ambil. Ketika ini mikrofon move ke belakang, maka dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Kasihkan ke belakangnya lagi. Oke, kasihkan ke belakangnya lagi Kak. Ke sampingnya. Ke depannya. Oke, good. Ke depannya lagi Kak. Thank you. Ke depannya lagi. Kembalikan ke dia. Tapi dia tenang banget tuh. Calon anak LP3I mah tenang, keren-keren lah hari ini. Angkat mikrofonnya Badar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya assalamualaikum, ada waalaikumsalam. Ada orang ke 215 setelah Hasanuddin Makassar yang lupa menjawab salam. Karena kita eye contact. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Oke, namanya siapa? Alif Rajidayat. Dari mana Kak? Asal Tangerang. Tangerang. Oke, yuk katakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Alif Rajidayat dari Tangerang. Oke, amazing, I like it. Dan yuk katakan, pembicara berikutnya adalah Pembicara berikutnya adalah orang yang ada di samping kanan saya. orang yang ada di samping kanan saya. Maka dia lagi baca ayat kursi. Tenang brother, dengan tangan kanan Anda bicara. Oke, angkat mikrofonnya. Silakan dibaca.
Setiap karakter itu unik. Tenang, Kak, tenang. Ulangi, Nak. Setiap karakter Anda itu unik. Ulangi, brother. Setiap karakter Anda itu unik. Terima kasih Anda sudah membacanya. Thank you. Setiap karakter Anda itu unik. Kita move ke grade 12 di seluruh titik di negeri ini. Setiap anak kelas 12 itu unik, Kak, dan tidak mungkin sama karakternya. You yang jago skill, ketika masuk ke ranah LP3 Cimone, Anda berjodoh dengan kampus ini. You yang punya mimpi dan suatu saat akan berkarya di dunia kerja, ketika masuk ke zona ini tempatnya people. Tidak sedikit orang-orang di luar sana yang punya karakter, dia cum laude, nilainya tertinggi loh, Nak. Kami ke kampus manapun itu, yang kata ibu tadi banyak kampusnya keren-keren. Ketika keluar udah wisuda, datang ke kantor kami selalu mengatakan, Pak Chandra, aku cari kerja ini. Kamu dari kampus mana? Kampusnya terkenal loh, Kak, di ibu kota ini. Mereka bawa warna coklat datang ke lantai 3. Pak Chandra, boleh gak aku gabung? Loh, seharusnya harus dapat kerja dengan nilaimu yang cum laude, the best. Dari sini kami bisa menyimpulkan, kampus yang profesional banyak di negeri ini. Tapi kampus yang berkarakter, itu yang dirindukan. LP3I 33 tahun lamanya terus berkibar. Karena ingin melahirkan generasi yang punya skill, dibanggakan, dan impianmu terwujud untuk menuju ke dunia kerja yang Anda impikan itu. Suatu saat orang tua akan mengatakan, ya Allah, Nah, kayaknya baru kemarin kau sekolah, sekarang kau udah kerja, sekarang kau udah bisa bantu orang tua. Kau dipeluk dan mengatakan, aku bangga punya Nah. Skillful. Maka setiap karakter Anda itu unik, tak mungkin sama. Saya orang otak kanan, Nak. Anda yang duduk hari ini, hampir 80% orang otak kanan pula. Jarang kami temukan orang otak kiri. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, janganlah kau sok tahu. Dari mana kau tahu kalau karakter kami ini otak kanan? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Duduknya banyak yang berubah. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Allah, Tuhan kita menciptakan semua manusia di negeri ini, di jagat raya ini, berpasang-pasangan. Yang muslim pasti tahu ayatnya, inna khalaqnakum azwaja. Berpasang-pasangan, karakternya. Bukan hanya putra-putrinya, tapi karakternya. Saya orang otak kanan, istri saya, pasangan saya, orang otak kiri. Andai istri saya orang otak kanan, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Saya motivator, saya pembicara, terus istri saya juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Tuhan tema adil, kawan. Anda juga yang duduk hari ini, tidak semua karakternya sama. Beda-beda. Dari mana kami bisa memahami karakter itu? Andai kan suatu saat Anda masuk ke kampus ini, pesan saya satu, jaga tanah kampus ini dan selami sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketika Anda memilih jurusan, pertajam pada bidang itu. Apa hubungannya? Ya kita lihat. Ini gambar apa, Nah? Silet, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Karakter silet ini, Kak, walaupun dia kecil tapi mudah untuk melukai, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah lihat di Cimone? Ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya orang itu, Bang, apa yang kau lakukan? Aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Tak selesai urusan, kawan. Gunakan pada tempatnya. Satu alat lagi. Apa ini, kan? Apa, Nak? Suaramu 30% apa? Apa? Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Dia mempertajam pada bidangnya. Kapak ini satu kali pasang, pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak ini? Kekurangan kapak ini, dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apa Anda bisa bayangkan ada orang dibotak pakai kapak? Dia punya kelebihan,
dan punya kekurangan. Maka people, hari ini karakter ini kita harus temukan. Anak-anak UI, mereka berkumpul di satu titik. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Pak Chandra, aku ingin tahu kira-kira karakterku otak kanan, otak kiri, atau tak ada otak sama sekali. Mereka datang, ada orang USU, kampus Sumatera Utara. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Di kampus UI berkumpul hanya untuk mencari karakter itu, people. Anda nggak perlu datang ke sana berbayar per 15 menit 750.000. Cukup di sini, tunjukkan karakter Anda. Anda generasi yang fokus atau tidak fokus? Anda generasi yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya kejemuran. Akan nampak di sini. Kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, angkat kedua tangannya seperti anak-anak ini. 3, sok disimpan dulu semua peralatannya. Siap ya kak ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini ada filosofinya. Apa itu? Dia generasi calon anak kampus LP3 Icimone yang semangat. Dia anak sehat, dia anak cerdas, terampil dan ceria. The power of dream pasti punya ini. Kekuatan mimpi bisa diraih dengan semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Dalam hitungan 3, 2, mulai. Amazing. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget ini. Bismillah ya. Dalam hitungan 3 mundur. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kadang di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang mengangkat tangannya setengah-setengah gak ikhlas berarti keikhlasannya itu muncul di situ. 3, 2, ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, 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 buka, buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai. Senang saya, pasti banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Fokus banget. Jangan pikirkan yang lain, yang pikirkan diri Anda sendiri. Posisikan tangannya mau tepuk tangan kan, tapi tanpa suara. Like this kan. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Oke, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Kalau pengen jadi anak kampus harus pede, brother, sister. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali, people. Selamat pagi. Fokus. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Ya. Ayo jangan sampai gagal. Bagus kak. Kalau tadi ada buka tutup, yang lain tak tahu itu Anda salah. Tapi hari ini, segmen ini, ketika yang lain tepuk tangan, Anda diam, atau ketika yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah banget kawan ya. Siap ya, jangan sampai gagal ya kak ya. Fokus, jangan pikirkan yang lain, cukup pikirkan diri Anda sendiri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Fokus kak. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya dari tadi. Anda fokus banget ya Allah. Jangan sampai salah ya Allah. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Sebentar. Jangan dulu ke materi. Ini dulu. Sok baca doa dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Nah, ini dulu ya kak ya. Sebentar ya. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan banget, itu berarti impiannya pelan-pelan ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, amazing, selamat siang, selamat pagi. Giliran Anda hari ini. Tenang brother.
Anda leadernya di depan hari ini. Selamat pagi, selamat siang. Ingat Kak, Alan Barbara mengatakan yang tepuk tangannya di bawah berarti PD-nya di bawah, mimpiannya juga di bawah. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat malam. Kaget kali kau ini. Udah kau salah kau di sampingku pula. Tetangga di deretan sana banyak juga yang salah tadi. Ketika selamat malam di tangan hampir nempel. Langsung dia, Allah Bapak jadi gua. Harus diginiin kali generasi milenial Bunda ya. Alhamdulillah. Siap ya Kak? Pasti Anda berpikir tadi MC, Bu, MC-nya keren banget Bu. Anda MC dari luar apa MC kampus? Biasanya baca profil saya itu MC-nya itu bacanya itu ya sesuai teks aja gitu loh. Tadi dia bacanya improve Bu, nggak sesuai dengan maksudnya mengimprove dari teks yang ada. Itu keren banget. Tepuk tangan buat MC-nya. Biasanya kan dibaca satu-satu Bu profilnya gitu, cuma dia improve kayak radio announcer itu. Ismi, nama saya adalah Epi Chandra, saya asal Tasikmalaya. Jangan ada pertanyaan yang ini. Nanti ada saya minta jawab kan, tapi nggak ada yang bertanya ini. Saya akan menjawab sebelum Anda tanya. Pak, kenapa namanya Happy? Saya datang ke Pekanbaru, Pak Zainal. Anak kampusnya ada yang nanya itu. Pak, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Kenapa namanya Happy? Saya jawab, kenapa nama saya Happy? Karena saya lahir dulu tidak menangis. Jadi pas brojol, Anda langsung tertawa. Karena dia jawabnya, Anda juga jalannya jawabannya. Terus Anda tanya lagi, Pak Happy, Anda tugasnya di Istana Negara sebagai apa? Saya bertugas di Istana Negara sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Pasti Anda pernah mendengar di televisi ada suara seperti ini setiap tanggal 17 Agustus. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Anda tahu, ketika saya berada di karpet merah hari itu, yang nampak siapa yang saya lihat? Ibu saya lagi di ruang VIP. Dia berlinang air matanya. Saya temuin ibu, kenapa ibu menangis? Ibu menjawab dengan lirih, ya Allah nak, impian ibu terwujud. Tuhan mendengarkan doa ibu di panggung kecil 30 tahun yang lalu nak. Waktu itu kau gak bisa tampil. Kau dicemoohkan orang di panggung kecil dan ibu memeluk kau di panggung kecil itu sambil mengatakan suatu saat kau akan tampil. Ini impian ibu sejak lama. Akhirnya kau tampil di atas karpet merah istana. Saya dipeluk oleh ibu dengan penuh cinta sambil melirik dan mengatakan, aku bangga punya kau anak. Anak pengen ente juga sama. Selami Samudra Ilmu ini gak hanya setahun Kak, gak cukup sampai kelas 12. Impianmu masih terbentuk luas samudranya. Raih impian itu. Saya ingin tahu suatu saat kau akan dapat pelukan itu dari orang tua Anda dan mereka bangga dengan Anda. The power of dream, kekuatan impian berawal dari atas karpet merah istana, keluar dari zona karpet merah istana. Pasti ketika muncul nama kami di belakangnya ada tulisan TV Voice Over di bawah ini. Apa itu voice over? Voice over itu artinya pengisi suara. Dan saat itu kami diminta untuk mengisi suara. Salah satunya kita mengisi suara di channel yang satu ini. Pasti Anda pernah mendengar ada channel yang ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Aduh malah aku suara saya kalau gitu. TV One memang beda. Anda bilang, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Dulu anak berpikir juga kayak gitu. Ternyata, Masya Allah, ternyata
kagak? Kalau kita cinta dengan skill, cinta dengan dunia kerja, maka dunia kerja akan mencintai kita. Hanya ngomong TV One memang beda. Dengan polosnya kata saya itu tak tahu dunia kerja hari itu. Saya bilang ke finance-nya, Mbak, saya mau izin saya pulang. Finance-nya bilang, Pak Chandra janganlah kau pulang dulu. Silakan masuk ke ruangan. Terima kasih udah jadi voice over di TV One. Ini honornya untuk Anda. Oh, saya cepat ambil itu amplop. Saya buka amplopnya, Masya Allah. Hanya ngomong kayak gitu doang kan. TV One memang beda. 4 detik ada. Gak nyampe 1 jam. Anak dikasih angka oleh Allah melalui lisan anak ini 27.500.000. Di situ saya kaget, saya balik lagi ke finance. Mbak ini Mbak, lo kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak mana? Pak Chandra di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Niat saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ternyata Allah mengabulkan. Ternyata bergabung dengan teman-teman Trans TV. Kita mengisi suara di channel yang satu ini. Setiap malam Anda pasti pernah mendengar ada suara ini, people. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita bikin, Bu. Politeknik LP3 Jakarta Kampus Cimone membina generasi umat untuk kejayaan agama dan bangsa. Kita bikin lah, Bu, LP3 Cimone ya. Bu, enggak, itu mah enggak per detik, Bu, gratis buat LP3 Cimone. Gratis itu mah, saya bikin bumper tuh buat YouTube-nya ya. Pasti ada juga pernah melihat kalau ke Trans TV ada ke sampingnya apa? Saya harus perkenalan dulu. Di Trans 7 ada channel setiap pagi, kan? Setiap pagi sebelum Anda berangkat ke kampus kan nanti pasti muncul suara ini dan setiap pagi muncul ada voice over ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Pernah dengar suara itu kan? Itu namanya voice over. Namanya apa? Nanti kalau ada acara di P3 Cibone jangan ada yang ngomong, teman-teman nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak banget kolong panggung, ganti. Teman-teman voice overnya siapa? Nah gitu, itu suara yang ada di belakang. Terakhir kita mengisi suara di dubbing, Pak. Dubbing itu adalah pengisi suara tapi dalam perfilman. Kita mengisi suara di mana? Kita mengisi suara salah satunya adalah mengisi suara di Antv, mengisi suara filmnya Mahabharata, Juda Akbar dan Mahadewa serta Abad Kejayaan. Anda tahu saya aja nggak suka film-film ini. Saya nggak suka dan nggak pernah nonton dah. Kalau Anda bilang Pak Epi, kalau Anda nggak suka dengan filmnya ngapain Anda isi suaranya? Lumayan episodenya panjang. Makanya saya terima. Anda pasti pernah melihat di film ini Mahabharata dan pernah muncul ada suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Bu, fokus banget sampai belakang nunggu. Kapan suaranya ya? Sebentar atau nafas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu nggak yang paling mahal kira-kira apanya? Dari 12 dapur di Indonesia yang bisa tertawa kayak gitu aja 3 orang. Saya orang kedua. Susah loh berada tertawa seperti itu. Silakan. Oke, silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Sampai mana tadi kita? Saya pernah rekaman take vokal di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya takut banget. Yang sampai keluar studio gue masih tertawa di situ. Ada orang Mataram bertanya, Mas Chandra, suara seperti itu, apakah Anda sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Tidak mungkin lah kawan, saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol.
Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau aplikasinya? Yes, alhamdulillah senang saya melihat Anda tertawa berekspresi di hari ini. Padahal 15 menit yang lalu banyak di antara Anda yang berlinang air matanya, ya kan? Karena mengingatkan sang ibu yang punya impian yang luar biasa. People, berikan tepuk tangan untuk LP3 Cimory hari ini. Oke. Kenapa terpending menuju ke LP3 Cimory dari masa ke masa selama pandemi ini? Karena kami yakin LP3 Cimory ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Hari ini tak ada yang jaga jarak karena kita yakin semuanya sehat. Saya juga mohon izin tidak pakai masker. Bunda, kalau saya pakai masker 2 jam, saya khawatir saya nggak bisa turun dari sini nanti ya. Karena apa? Anda harus belajar dari orang-orang yang tinggal di sebuah kampus, tapi kampusnya berada di sini. Siapa yang bisa menebak? Kira-kira ini daerah mana? Ini bendera mana? Di situ ada the power of dream. Kekuatan impian orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa yang tahu ini kira-kira bendera mana? Saya kasih hadiah. Brazil. Mana yang bilang Brazil? Saya kasih hadiah. Mana yang bilang Brazil tadi? Anda yang salah tadi, tepuk tangan sendiri ya. Kak, Anda mengatakan Brazil. Anda orang ke-215 setelah Makassar yang jawabannya salah. Tapi terima kasih Anda berani untuk menjawab. Thank you, nah. Ada yang jawab lain? Mana makhluknya yang bicara? Mana? Semakin Anda bicara, semakin percaya diri untuk bicara. Betul, Zimbabwe. Sama jawaban Anda seperti anak Gunadarma hari itu mengatakan Zimbabwe. Salah, brother. Ada yang tahu lagi? Ada yang mau bilang ini bendera 3 raksa? Hey, grade 12, generasi SMA SMK. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal pandemi COVID-19, kami bersama protokol kenegaraan datang ke Kepulauan Solomon ini. Dan saya menyimpulkan hampir 40 hari di sana. Di situ ada the power of dream. Kekuatan impian generasi Solomon. Padahal orang-orang Solomon adalah orang-orang yang primitif, jauh dari kota people. Mereka ingin mendapatkan motivasi seperti Anda seperti ini. Tapi mereka termasuk orang-orang yang mana mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda lihat orang-orangnya, Anda lihat kampusnya loh. Mereka generasi anak-anak ini, mereka tak punya pakaian yang layak seperti Anda. Mereka tak punya blazer generasi birunya LP3I. Mereka harus seperti ini. Di sini kan motivasi mereka. Mereka mengatakan, welcome Mr. Chandler at Solomon Island. Kami bilang, kenapa bisa seperti ini? Apa gara-gara COVID-19? Bukan Pak Chandra. COVID-19 that easy for us. COVID-19 that easy for us. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya sebelum datang COVID-19. Mereka ini nggak bisa kuliah perfecto seperti Anda. Mereka nggak bisa belajar sempurna seperti Anda. Gara-gara apa sih, nak? Sampai orang Solomon dikatakan negara termiskin, pakaiannya tak elok, kampusnya tak elok, gara-gara ada pohon besar di area Solomon ini. Di sini sumber penyakit, di sini sumber wabah. Mereka tak bisa dekat-dekat dengan pohon ini. Orang Solomon bisa beraktivitas dengan sempurna dengan syarat pohon ini harus tumbang dan hancur. Tapi mereka tak bisa menghancurkan pohon ini, tapi mereka karena mereka tak punya alat, Kak. Mereka tak punya alat gergaji digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Kami menyaksikan bersama protokol kenegaraan dari RI2 hari itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak di pohon ini. Mereka mengatakan apa? Dengan izin-Mu Tuhan. Dengan izin-Mu ya Allah. Kami yakin kami berteriak ini pohon ini akan tumbang dan hancur karena Engkau tidak tuli Tuhan. Karena Engkau tidak buta ya Allah. Aku yakin doa aku ini akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan malaikat-Mu akan menyuruh untuk mengangkat doaku ini menuju ke arsy. Aku yakin Tuhan, yang muslim mengatakan innaka khairul mustaqah, hanya Engkau kepada Engkau yang mengadu. Anda tahu, mereka berteriak, grafik audionya hampir 80% kami record dengan teriakan itu, dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. Hanya dengan teriakan
pohon ini hampir tumbang dan hancur, bukan dengan alat. Anda tidak, Pak Happy, saya belum paham apa hubungannya dengan kita. Anda pasti bingung untuk meraih mimpi itu. Harus kemana kita mengayuh mimpi itu sampai ke titik akhir. Teriakannya adalah kepada Tuhannya. Teriakan kita kepada Roh Sang Penggenggam kita, Bible. Raih mimpi itu seperti impian Ibu Ana. Dia berdoa kepada Roh, ya Allah, aku punya anak, mudah-mudahan suatu saat dia menjadi MC di istana. Ketika Tuhan sudah menekan tombol on, semua akan menyala. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Jangan merasa sendiri anak-anakku. Anda punya bunda, Anda punya orang-orang hebat di sini. Anda punya orang-orang yang akan terus membawa mimpi Anda ke titik yang mana Anda akan bangga di situ. Maka semua yang Anda katakan hari ini, jangan sampai Anda keluar dari zona ini, masuk ke rumah Anda masing-masing. Anda nggak bisa meraih mimpi selama di rumah Anda banyak yang seperti ini. Ini kira-kira Bapak lagi ngapain? Lagi ngapain? Tak mungkin Bapak itu lagi mempersilakan minum, kawan. Lagi apakah? Tanpa saya tulis pun dari bahasa tubuh dia, ini Bapak lagi marah, lagi berteriak. Anda gak bisa meraih mimpi kalau di dalam rumah Anda masih banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Anda diteriakin ibu, teriakin bapak, atau Anda berteriak terhadap adik Anda. Anda pulang dari kampus, ibunya berteriak, aku benci sama kau ini, pulanglah kau. Udah, nggak pulang, nggak perlu kau kuliah. Oh, teriak-teriak. Kalau ada ibu yang suka teriak kayak gitu, ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Apa maksudnya? Pohon aja bisa tumbang loh, nak. Diteriakin tuh orang Rasulullah. Apalagi manusia. Ada yang ingin meraih mimpi? Jauhi teriakan-teriakan yang tak elok. Lebih baik kita teriak di tengah malam. Ketika kita berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Keren banget loh itu bahasa. Ketika kita berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Pasti banyak yang nulis buat status di WA hari ini. Boleh juga di kalimat. Sering-seringlah berbisik di bumi, langit mendengar. Berteriak maksudnya bukan berarti Anda sujud dan kau teriak-teriak di situ. Anda lebih paham apa maksudnya. Maka Bible, yuk kita lihat sekarang. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu tidak elok didengar, maka satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Ya, kita jauhi teriakannya, Kak ya. Nanti kalau orang tuamu teriak, katakan, Pak ibumu itu Pak Abu, kata Pak Happy Chandra tadi tak boleh ada teriakan dalam rumah. Nanti hormon anakmu ini terbunuh gara-gara teriakanmu. Jangan sampai bapaknya teriak, ibunya teriak, anaknya teriak. Berarti itu keluarga tanpa hormon. Satu, belajarlah dari orang Solomon untuk meraih mimpi. Dan yang kedua adalah ingin meraih mimpi, jauhi teriakan-teriakan yang tidak elok. Maka bagaimana kita melihatnya? Pembelajar-pembelajar yang akan meraih the power of dream, kekuatan mimpi, yuk kita lihat hari ini. Ketika Anda masuk ke zona kampus, LP3I Cirebon contohnya, maka di mana-manakah orang-orang kalau sudah masuk ke kampus, ada yang bahagia banget dia selama di kampusnya. Happy banget dia. Selama dia kuliah dia happy banget, dia bahagia banget. Selama dia belajar dia bahagia banget dia. Kenapa? Karena dia senang dengan dunia belajarnya. Termasuk Anda hari ini jadilah orang-orang yang bahagia, happy banget hari ini kan? Yang kedua, ada di antara Anda yang masuk ke dream yang kedua. Apa itu? Biasa saja. Jangan sampai ada masuk orang yang ketika ingin meraih mimpi dia kuliah tapi biasa-biasa aja dia selama berada di zona kuliahnya. Itu yang bahaya. Yang lebih bahaya lagi apa? Selain dia biasa aja, ini dia cemas. Anda ingin meraih mimpi, jauhi kecemasan selama berada di zona kampus, selama berada di zona kuliah. Cemas banget dia kuliahnya. Yang ketiga, ini dia people, lelah. Dia lelah banget selama berada di zona kampus. Dia lelah, Anda katakan, Bapak banyak banget pekerjaannya kalau di kampus itu. Ya, memang pasti banyak lelahnya kawan. Tapi lama-lama kalau kita terus berada dalam lingkaran lelah, lama-lama lelahnya akan hilang. Anda gak percaya? Nih kita coba ya.
Pegang mikrofonnya Kak. Kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya. Oke. Cukup Anda silakan berdiri Kak. Ada yang baru datang kan? Yes, silakan Kak. Terima kasih. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dwi Dwi dari mana? dari Rajab. Sekolah mana Kak? Man 3 Tangerang. Oke. Kenapa? Kaget sih. Kak, silakan dibaca. Ini dia. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan lebih melelahkan. Oke, kasih ke sampingnya kawanmu Kak. Silakan, namanya siapa? Naswa. Naswa dari sekolah mana? Man 3. Man 3. Anda man apa berapa? Sama. Sama. Oke. Saatnya Anda baca Kak, silakan. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tak pernah belajar, suatu hari hidup kita akan menjauh lebih melelahkan. Oke. Akan menjauh lebih melelahkan. Betul? Oke, sapi jom mikrofonnya sini Kak. Thank you sudah membaca. Boleh tepuk tangan buat dua kakak kita hari ini. Thank you sisters. Lelah itu udah pasti Kak. Anda di grade 12 itu pasti lelah. Anda di sekolah SMA di mana pasti lelah. Tapi kalau larut dalam lelah, Anda nggak pernah belajar, suatu hari nanti hidup you akan lebih melelahkan. Yang saya khawatirkan, Anda stres. Nih, Anda ingin meraih the power of dream, kekuatan mimpi, tapi korteks Anda sudah mulai terganggu. Jangan harap you nggak bakal temukan materi ini di jam kuliah Anda. Anak-anak Universitas Indonesia, Gajah Mada, mereka mencari slide ini sambil mengatakan, Pak Chandra, saya capture gambarnya. Kenapa? Ternyata anak-anak di zona mereka banyak yang nggak bisa meraih impiannya. Kumlot nilainya keren-keren Kak, tapi impiannya nggak terwujud. Gara-gara apa? Gara-gara prefrontal cortexnya terganggu. Apa itu cortex? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Mana dahinya? Pegang, 1, 2, mulai. Tuh, langsung bersuara. Mana dahinya? Mana dahinya? Good, terima kasih anak-anakku. Kak, ini dagu saya. Bukan dahi. Sejak kapan dahinya hijrah ke situ? Di sini dari ini, bukan di sini juga. Sini. Hei, di situ ada korteks. Ketika kau bersujud, korteksmu digerakkan Tuhan hari itu. Ketika kau berdoa, korteksmu juga digerakkan Tuhan hari itu. Hei Kak, you ingin raih mimpi, ingin sukses, jaga korteksmu. Jangan dibikin stres ya. Kak, udah. Saya khawatir kok keluar kampus kayak gini nanti. Nanti orang tanya di apa? Karena mau bicara dari atas. Sudah turun kan selesai. Di situ ada korteks loh nak. Itu titipan dari Tuhan yang harus kita jaga. Kau ingin belajar dengan tenang, tenangkan dulu korteksmu. Jangan dibikin stres. Happy, saya punya masalah di rumah Pak. Emang ente dia yang punya masalah? Anda bilang Pak Happy, 1 jam Anda bicara kayaknya happy aja deh Pak. Kayak nggak punya masalah. Siapa bilang? Masalah saya simpen dulu di garasi bawah. Pas naik ke atas, lumayan pula alatnya berapa ini ya. Langsing saya FC. Saya simpen dulu semua masalah. Anda juga sama. Ketika masuk ke zona kampus, simpen dulu semua permasalahan. Biar korteksmu relax. Tercantum dalam Al-Quran. Yang Muslim pasti tahu ayat ini. Nasiyatin karibatin. Nasiah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. You nggak bisa raih mimpi kalau korteks merusak anak-anakku. Anda di kelas 12, pernahkah Anda korteksnya rusak? Pasti Anda sulit mengatur masa depan. Meraih mimpi nggak bisa kalau korteks merusak. Orang yang korteksnya rusak cirinya apa? Suka murung, murung aja. Yang lain lagi happy bahagia, dia murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Error tuh bro, kayak gitu. Yang lain olahraga, dia diam, dia olahraga sendiri.
Korteks rusak. Berikutnya, nanti ada kuis kan? Teh ya? Harus tahu. Jangan salah nyebut prefrontal cortex. Berikutnya, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang korteksnya rusak pasti nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Acara kayak gini, oh dia acuh tak acuh. Acara kayak gini dia merasa gelasnya sudah penuh. Ketika diisi tumpah lagi. Tapi kalau you peduli dengan acara kayak gini, dia akan memasukkan gelasnya Pak Hebe Chandra, LP3 Cimone. Saya sudah memasukkan gelas dari rumah, silakan Bapak isi. Dia peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang korteksnya kena, dia nggak sopan. Nggak sopan dengan guru, nggak sopan dengan karyawan, nggak sopan dengan orang tua, nggak sopan sama yang lain. Yes, itu contoh berikutnya. Dan terakhir, kurang kreatif. Hey, dunia LP3 mah dunia kerja, dunia skill, dunia kreativitas. Selama Anda masuk berada di zona kampus ini, pasti akan terjaga korteks mulona. Saya hafal banget LP3 bertahun-tahun kami mengisi di kampus-kampus LP3 yang lainnya, termasuk di kampus ini. Maka, yuk kita memilih. Di segmen sebelum saya tutup nanti Kak, saya jangan melewati segmen ini. Anda pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Bu MC, sampai jam berapa saya di sini? Udah selesai ya? Oh, Masya Allah udah selesai berarti Kak. Oh, masih ada waktu ya. Anda pilih mana, bergerak atau tertinggal? Hei Kak, move please. Andai kan speedmu hari ini 20 km per jam, minggu depan harus 60 km per jam. Andai kan pola pikirmu speednya hari ini 60 km per jam, bulan depan harus 80 km per jam. Jangan tertinggal. Karena kenapa? Semua yang diciptakan Tuhan di alam ini move. Bergerak, tak ada yang stuck mati. You lihat deh tayangan ini, you pasti mengatakan, ya Allah Pak Chandra, saya suka banget tayangan ini, indah banget, move and move. Dia bergerak, indah banget Pak Chandra, I love it. Karena Tuhan yang menggerakkan dan gambarnya pun bergerak. Semua tak bisa mengelak loh Kak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu wujud nggak kayak gini. Anda nggak percaya? Lihat foto Anda waktu SD. Pasti Anda geli melihatnya. Dan Anda nggak mau lama-lama lihat foto itu. Anda mengatakan astagfirullah, kok on banget boy ya, gitu ya. Anda nggak mau lama-lama. Hari ini perubahan sudah terjadi. Anda lebih tampan, lebih cantik dibandingkan 10 tahun yang lalu yang tak enak dipandang mata. 10 tahun yang lalu Tuhan sudah menggerakkan alam ini cepat. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, betul? Waktu itu Anda di sekolah mana tuh? SD apa sebelum SD? Pernah melihat gambar ini di mana? Di warnet. Oh iya, di warnet. Ada lihat gambar ini 10 tahun yang lalu. Hari ini tak tahu dia kemana. Karena raksasa dunia internet hari ini sudah dikuasai oleh ini dia people. 10 tahun yang lalu raja ponsel di dunia dikuasai oleh Symbian. Ketika seorang ibu dan bapak bangun di pagi harinya menikmati teh panasnya, dia megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone tak tahu dia kemana sekarang. Ada sih yang masih megang handphone zaman Abu Jahal itu. Tak tahu dia kemana, karena orang-orang sekarang sudah hijrah. Handphone Anda lebih keren daripada 10 tahun yang lalu. Bukankah ini yang Anda maksud? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Kalau jatuh ke lantai, lantainya pecah. So, kita nostalgia ya dengan 10 tahun yang lalu kah? 20 tahun yang lalu saya di Tasikmalaya. Saya sering banget ketika menjelang taraweh, Idul Adha, Idul Fitri, senang banget saya kalau udah menggunakan kostum yang seperti ini. Cowok, siapa yang pernah merasakan menggunakan kostum ini? Pasti semua pernah merasakan atmosfer itu. Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Adik-adikmu apa? Mau mereka nanti ketika lebaran dia menggunakan kostum kayak gini? Tak mau lah mereka. Mereka harus menggunakan kostum yang kayak gini kan?
Zaman sudah berubah, brother. Perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah. Saya ulangi, zaman sudah berubah. Kalau pola pikirmu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Kalau gaya belajarmu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Kalau pola pikir kita sama dengan waktu SD, siap-siap kita tertinggal dan punah. LP3 33 tahun yang lamanya terus dia move and move, bergerak. Karena ingin melahirkan orang-orang hebat dari kampus ini. Sebelum saya tutup, apa buktinya kalau Tuhan sudah menggerakkan kita? Kita lihat gambar ini people, sebentar aja, hanya 3 menit. Saya meminta Anda untuk review otak kita dalam 3 menit. Kalau Tuhan pernah menggerakkan kita sampai hari ini dan kita nggak sadar itu. Apa buktinya? Beberapa tahun silam Anda pernah berada di satu titik. Ini dia people. Semua yang hadir hari ini pernah mengenyam duduk manis dengan polosnya Anda menggunakan seragam-seragam indah itu. Berada di satu titik. Jadi anak TK hari itu kan. Setelah itu Anda digerakkan Tuhan untuk masuk ke titik ini. Anda menjadi anak SD dengan menggunakan merah putihnya. Tanpa Anda sadar, tanpa Anda pernah bermimpi untuk menjadi anak kampus hari ini. Dan ternyata saat itu Tuhan menggerakkan Anda lagi untuk masuk berada di zona ini dengan seragammu yang baru. Dan tanpa Anda sadari, Tuhan pun menggerakkan Anda baru beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Anda senang banget ketika Anda sudah hampir lulus tingkat 12. Anda happy banget. Orang tua membangga itu ya orang. Masa belajar hampir selesai. Tapi kamu harus ingat, suatu saat Aku akan menanggalkan seragam sekolah itu. Andaikan Tuhan menggerakkan Anda lagi masuk ke titik ini, di kampus ini, kita nggak tahu kan. Pertemuan hari ini membuat Anda, Bismillah, saya mengambil kampus ini. Atau suatu saat Anda istikharah meminta kepada Tuhan, dan ternyata ini pilihan Anda. Anda pernah nggak punya impian dan Anda tiba-tiba, Pak Happy, aku punya mimpi seperti anak ini. Siapa dia? Anak ini adalah anak kelas 3 SD. Ketika saya mengatakan di depan ribuan pelajar di Waru Sidoarjo, what is your dream? Apa impianmu? You tahu nggak anak ini bilang apa? Dia dengan berani bawa kertas di hotel Novotel itu. Dia lari dari belakang. Pak Chandra, I have a dream. Saya punya mimpi. Bolehkah saya baca impian di depan ribuan orang? Sini saya maju ke depan. Dengan siapa kau datang? Aku datang dengan nenek Pak Chandra. Orang tuamu mana? Aku tak punya orang tua Pak Chandra. Orang tuaku sudah tak ada. Dia orang Jambi tapi tinggal di Sidoarjo. Apa impianmu nah? Boleh aku baca Pak Chandra? Apa yang dia baca hari itu? Ini dia Bibu. Impian yang sangat mulia. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Itu impian anak kelas 3 SD loh nak. Dan ini pun pernah viral di media sosial. Impian seorang adik ketika dia curhat terhadap kakaknya. Ini tayangannya Bibu. Kak, Ya, kenapa ya? yang rajin ya kuliahnya. Iya deh, pasti. Aku kasihan lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan, kehujanan, untuk cari uang buat kita. Kalau kakak sudah selesai, nanti kakak yang muliakan aku. Kita sama-sama bahagiakan bersama. Dia terdiri. Impian sang adik terhadap kakak yang tak diketahui oleh orang tuanya. Tuhan itu maha baik kan. Berapa banyak anak-anak kelas 12 yang gak bisa merasakan seperti Anda ingin merasakan dunia kuliah. Tuhan maha baik. Dan saya harus katakan kepada Anda, kemampuan kita meraih mimpi itu ada batasnya. Tapi pintu pertolongan Allah tiada pernah terbatas. Iringi impian Anda itu dengan doa. Karena apa? Semua yang hari ini hadir sebelum kami keluar dari ruangan ini, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin.
Banyak orang yang berdoa sering banget, tapi jarang dia bersyukurnya. Banyak juga orang yang sering bersyukur, tapi tidak pernah dia berdoa. Maka people, selamat ketika nanti suatu saat Anda masuk ke satu gerbang ini. Anda akan teriak mungkin depan kami, Pak Chandra, saya adalah orang yang pernah Anda motivasi hari itu di lantai ini. Hanya saya wisuda Pak Hemi. Kuliah saya sudah selesai Pak Chandra. Pernahkah impian Anda berafirmasi sampai ke titik itu? Saat itu Anda pakai toga kebanggaan Anda dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama, Anda udah selesai loh Kak kuliahnya saya. Anda maju ke atas panggung. Kepala kampus ngasih penyematan kepada Anda turun dari panggung sebelah kiri. Pasti ibumu. Dia melihatmu dengan penuh cinta hari itu. Sambil memeluk Anda. Akhirnya kau selesai juga kuliahmu. Kenapa anak katakan ini kepada Anda? Biar Anda lihat impian Anda sampai ke titik sana. Karena memang ketika kami di Manado, acara kampus seperti ini, kami MC-nya dengan protokolnya. Baru Anda mulai bicara. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dari belakang protokolnya bilang, Mas Chandra, jangan mulai dulu prosesi wisudanya Mas Chandra. Kasihan ada satu orang dari Watampone, kasihan dia menunggu Pak Chandra, dia itu belum datang. Tolong Pak Chandra, tolong tunggu sebentar, kita nunggu sampai 35 menit loh. Semua sudah siap untuk acara wisuda, tapi nunggu satu orang itu. Kenapa dia ngomongnya kok terlambat? Kok bisa-bisanya dia terlambat di hari wisuda? Siapakah orang itu? Apakah dia nilainya kumlot? Karena dia merasa kumlot kemudian dia terlambat datang ke kampus di hari wisuda? Bukan. Ini alasannya Kak, kenapa dia terlambat di hari wisuda? Di mana doa hari itu? Ini tayangannya Kak. Engkaulah nafasku. Kenapa dia terlambat? Karena membawa sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Dan sebelum subuh dia membawa kursi roda. Dia nggak punya uang untuk naik angkutan. Karena dia ingin memberikan kado terindah untuk sang ayah. Anda lihat, tulus banget ayah ini. Pakaiannya sangat sederhana, tapi cinta yang istimewa. Anda nggak bisa melihat dia itu orang yang terhebat nilainya, bukan. Apakah dia orang yang nilainya kumlot, bukan. Tapi karakternya yang indah. Suatu saat Anda akan mengalami itu. Sujud di kaki ayahmu, di kaki ibumu, dan engkau dibanggakan orang tuamu. Impianmu terwujud hari itu. Sampaikan kepada orang-orang terhebat di sekitar Anda bahwa Anda adalah orang yang hebat hari ini. Tayangan ini 2018 saya bawa tayangan ini ke kampus Aradiri Aceh. Anda tahu 2019 bulan Februari, hari itu tayangan itu kami tayangkan di depan calon wisudawan wisudawati di UIN Aradiri Aceh. Lagi-lagi Tuhan menunjukkan satu potret. Ketika kami sharekan tayangan barusan, ada orang berteriak, dia ketua badan eksekutif mahasiswa, ketua BEM-nya. Dia paling pojok loh brother. Dia mengatakan, Mas Chandra, aku sedih melihat tayangan barusan Pak Chandra. Aku juga punya mimpi dengan teman-teman ini. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Happy. Aku akan sujud di kaki ayahku Pak Chandra. Aku akan berikan togaku untuk ibuku Pak Chandra. Itu impian saya sejak lama Pak Chandra. Ya Allah, saya suruh anak itu maju. Saya maju ke depan. Siapa namamu? Namaku adalah Rina Maharani. Dia pengen banget diwisuda. Tapi Allah berkata lain. Ketika seorang penyair pernah berkata, tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Kok tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda, dan dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Muncul karangan bunga ucapan congratulations, selamat atas wisudanya. Tapi di sampingnya ada ucapan apa? Turut berduka cita atas wafatnya almarhumah. Siapakah dia? Rina Maharani.
Tapi Tuhan menunjukkan satu potret. Ketika kami panggil Rina Maharami, tiba-tiba ada seorang ayah. Dia menarik jas kami dari belakang. Pak MC, saya dari Lok Semawe. Pak MC, saya ayah dari almarhumah. Izinkan saya naik ke atas panggung untuk mewakili almarhumah yang hanya tersisa batu nisan. Saya peluk bapak itu. Pak, maju ke panggung, Pak. Bapak itu maju ke panggung dalam keadaan putrinya sudah wafat. Ini realnya 2019. Kami sebagai saksi hari itu, sebagai MC bersama tim. Ini tayangannya, Kak. Rina Moharami, Payung 16 Mei 1998. Rina Moharami sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Jenazah diterima oleh ayahnya bernama Rituan Sugiyono. Semoga Rina Moharami dilaporkan umurnya oleh pengawal 92 tahun. Anda lihat di bapak ini, ikhlas banget, tulus banget. Dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi adalah putri kebanggaanku. Dia sudah meraih mimpinya, walaupun mimpinya tanpa seorang putri yang dibanggakan. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan, karena punya seorang putri yang punya mimpi, tapi gak sampai dalam mimpinya. Tapi ayahnya menunjukkan potret yang luar biasa. Anak-anakku, raih impian itu bersama orang-orang tercinta Anda. Anda hadir hari ini bukan orang tua yang menggerakkan Anda, tapi Tuhan yang menggerakkan Anda. Anda mendengarkan kisah ini bukan karena bunda dari kepala kampus, karena Tuhan menggerakkan otak Anda dan korteks Anda yang Anda simpan tadi untuk mendengarkan lebih cinta lagi terhadap mimpi Anda, biar mimpi Anda bisa meraih impian bersama kampus ini. Tepuk tangan untuk Anda semua hari ini. Di mana-mana kalau udah buka segmen ini pasti matanya berubah semua. Biasanya putri yang banyak berlinang air mata. Hari ini putra pun banyak yang berlinang air mata. Termasuk kakak-kakak kita yang saya kiri, yang putra juga yang nikah. Kenapa? Kata Nabi Al-Buka'ur Rahmah, tangisan itu bukti kasih sayang. Sayangi impianmu, jangan berhenti di tengah jalan. Andaikan Anda masuk ke alam kampus ini, ikuti sang nahkoda. Jangan melawan arus. Saya bicara, saatnya saya pamit. Udah selesai bunda, jam 11 ini gak terasa waktu kita ya. Hai people, Anda bilang, Pak Happy, bohong semua ini ceritanya. Anda tahu gak kenapa Anda banyak yang nangis? Karena saya yang ngomongnya lebay.com. Itu namanya skill komunikasi. Saya itu bergelut dalam public speaking, hipno, tapi bukan hipnotis. Andaikan saya berikan slide-nya, kemudian saya ngomongnya kayak gini. Tadi di sini ada banyak yang berlinang air mata. Andaikan saya ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya kan punya cerita nih ya. Dulu kan saya pernah ke Manado. Jadi pas ke Manado, astagfirullahaladzim, itu kan ada wisuda ya. Jadi pas wisuda, la ilaha illallah, kok ada ya orang yang terlambat gitu ya. Terus ini nih ada tayangannya sebentar ya. Lihat ya tayangannya ya. Ini tayangan videonya. Nah ini sebentar. Mana tayangannya? Nah ini. Itu bapaknya tuh. Ya. Itu bapaknya. Ini bapaknya sakit ya. Jadi nggak bisa berjalan ya. Itu ya. Jangan ngalangin. Astagfirullah. Nah ini nangis ini. Ini nangis ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Itu namanya hypno audience. Tak terasa loh Kak, 1 jam lebih Anda berselancar dalam dunia emosi. Dalam sekejap Anda tertawa, benar-benar lepas banget tertawa di ruangan ini. Lama-lama tertawa itu hilang. Ada berlinang air matanya. Setelah itu air matanya hilang lagi, tertawa lagi. Habis itu Anda deg-degan gara-gara laser warna merah. Anda bermain dengan emosi hari ini. Jadi saya lucu lihat wajah Anda hari ini. Makhluk seperti apa Anda ini hari ini? Aduh.
profesinya macam-macam. Yes, itulah LP3 Cimone. Akhirnya saya terwujud untuk meraih mimpi saya juga untuk menuju ke kampus Anda ini. Jadilah orang penting, jangan yang penting jadi orang penting. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Pasti banyak yang nulis lagi buat status di WA hari ini. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Saya together after nih. Kuliah itu penting. Saya together itu katakan bareng-bareng tengarang. Saya together. Kuliah itu penting. 20%. Kuliah itu penting. Jangan yang penting kuliah. Apa kabar LP3I? Gara-gara cerita ini jadi lupa semua Anda ya. Tadi Ibu sudah mengadu Anda. Gimana tuh Teh? Nah, apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Nah, janganlah kau salah. Untuk siapa LP3I? Untuk Indonesia. Apalagi Teh? LP3I kompetensi pasti. LP3I kompetensi pasti. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Saya bicara, Bunda terima kasih. Dan Suara yang bagus bagaimana? Apa kabar LP3? kalau saya pakai suara Mahabharata nggak bisa di sini ya. Tapi luar biasa teman-teman, hari ini mereka fokus semuanya 1 jam lebih. Terima kasih Bunda, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Inilah satu frame, insya Allah mereka menjadi orang yang hebat berkarakter untuk kita semuanya. Bunda, assalamualaikum. Baik semuanya, Bibo. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Saya bicara bahwa suara di sana Bogor silakan untuk belok diberikan ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk persiapan azan zuhur. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menguras emosi ya, dari yang nangis tiba-tiba ketawa, itu namanya hidup gitu ya. Gak semuanya tentang bahagia. Gimana yang cita-citanya pengen bahagia? Hari ini agak dimahami dulu ya. Oke teman-teman, Pak Happy Chandra udah ngomong panjang lebar tentang mimpi, tentang cerita kuliah, seberapa pentingnya kuliah. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Silakan yang mau bertanya, kita buka 3 sesi ya Pak ya. Ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan terbaik, peserta terinteraktif, kita ada hadiah untuk kalian semua. Ayo, apa masih mau nangis? Iya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya enggak? Masih nangis kayaknya nih Pak. Masih nangis, belum ketawa lagi. Ada? Atau sudah cukup semua? Ada? Sudah? Sudah Pak, nggak ada yang mau nanya katanya. Kalau gitu saya nanya. Oh boleh silakan. Sayang soalnya Pak hadiahnya nggak dikeluarin ya. Hadiahnya keren banget lagi ini ya. Selain hadiah dari LP3, saya pun akan memberikan sertifikat dari Chandra Production Management yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, ada satu kepulauan. Jawabannya di depan ya, jangan di situ ya kayak maju ke depan. Ada satu kepulauan dan kepulauan itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Angkat tangan dulu, jangan bicara. Oke, harus kayak gini caranya kayaknya ya. Oke, ya. Masya Allah, habis ke door prize kita kalau kayak gini ya. Oke, MC yang menentukan, silakan angkat tangannya. Kita lihat dari yang paling cepat ya. Oke. Mata memandang aku melihat Mas ini. Ayo boleh maju. Oke, silakan maju ke depan. Mungkin boleh kali ya sekalian ceritain apa sih mimpinya. Ya, dipegang mikrofonnya Kak. You stand by here, lihat ke kamera Kak. Angkat mikrofonnya Kak. Pasti Anda akan menjawab hanya satu kata itu, betul? Kak, halo. Ya, angkat mikrofonnya. Oke. Halo. Oke. Boleh nggak? Bunda izinnya buka masker ya? Nggak apa ya? Oke, masker. Apa? Harus pakai masker? Dibuka nggak apa ya? Biar suaranya kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu husu banget dari tadi duduk di sana mendengarkan, betul kan? Lupa. Ngantuk gitu ya? Oke. Pokoknya ngantuk. Apa jawabannya Kak? Kepulauan apa itu? Republik Solomon. Republik Solomon, Kepulauan Solomon maksudnya. Apa yang terjadi di Solomon hari itu? Kemiskinan. Susah apa? Ya kemiskinan. Kemiskinan ya. Perkenalkan namanya, lihat ke depan Kak kamera. Nama Selamat siapa? pagi semuanya.
Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Putra, suka dipanggilnya Ape. Apa ya? Ape. Oke, dari manakah? Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Dan sekarang kuliah sekolah di mana? Saya kerja. Udah kerja? Udah kerja. Oke, baik. Apa yang kau dapatkan selama hampir 1 jam saya bicara? Ya, ilmu tentang apa? Namanya? Impian. Impian. Iya. Baca kata tulisan ini. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Amazing, I like it. Tepuk tangan dong buat kita. Silakan MC, door prize-nya apa untuk kakak kita ini? Kita pilih aja kali ya. Biar yang lainnya pada ini ada 4 nih. Motor gak ada. Oke. Ini ada juga dalamnya. Ini aja, oke. Boleh diambil ya. Oke. Sudah MC? Oke, dan ini satu sertifikat dari Chandra Production Management Kepala Kampus LP3I. Kami mohon untuk memberikan sertifikat ini bagi yang perform ke depan hari ini. Silakan Bunda. Silakan. Silakan diambil gambarnya. Oh, saya ikutan. Oke. 3. Oke. Oke. Show. Oke, thank you. Silakan kembali. Sukses buat kamu Kak. Silakan kembali ke tempat. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, ada satu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan otak itu terletak tepat di belakang dahi. Apa itu namanya? MC sini. Nih, tentukan. Di sini yang banyak yang angkat tangan. Coba diulang lagi Pak, nggak ngeliat siapa yang cepat. Oke. Turunin lagi, turunin. Ada bagian otak, padahal ini mereka nggak nulis loh Kak, berarti masih nge-save materinya. Ada bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan itu terletak tepat di belakang dahi. Apa itu? Yang cewek sana. Yang mana? Pakai kita. Oke, maju ke depan Kak. Jangan salah menyebutkannya ya, karena unik namanya. Oke, silakan pegang mikrofon. Lihat ke depan Kak. Introduction. Perkenalkan nama dan dari mana? Nama saya Widya Chandra dari SMK Tiara Aksara. Saya panggil siapa? Widya. Widya. Oke, dari sekolah? Tiara Aksara. Oke, masih di area sini. Iya, di Jatiwangi. Oke, lihat ke depan Kak. Jawabannya adalah, Prefrontal cortex. kamu hafal? Kamu nulis kan? Enggak. Berarti dia orang visual. Orang visual itu tanpa nulis. Dia hanya cukup merekod dan mencatat prefrontal cortex. Apa itu prefrontal cortex Kak? Fungsinya Pakai mikrofonnya. untuk mengingat sesuatu. Terus Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks terletak di mana? di bagian belakang dari Belakang dahi. Di mana itu dahinya Kak? Jangan kau bilang sini, ini dagu. Kak, kalau korteks itu rusak, Anda bisa raih mimpi dengan syarat korteksnya harus dijaga. Kalau korteks rusak, yang terjadi apa? mengatur masa depan. Good, good. Baik, kita tunggu sampai azan zuhur di rumah. Tapi dia ini loh nge-save loh. Apakah yang lain? Bawaannya yang lain olahraga, dia diam, yang lain diam, dia olahraga, itu apa? Beda dari yang lain. Beda dengan yang lain makhluknya gitu ya. Maksudnya suka murung gitu kayak ya. Tapi amazing, I like it. Terima kasih Kak, closing lah buat keyword. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Widya Chandra. Sampai jumpa. Namanya Chandra juga ujungnya. Tepuk tangan buat Widya Chandra hari ini. Good. Silakan, the first-nya. Dan sertifikat. Saya mohon kesediaan Bunda. Ini dari Sara Bogor dan Chandra Production Management. Silakan diambil gambarnya. Oke, 3, 2, 1.
thank you. Kasih tepuk tangan buat mereka. Baik. Masih ada kah? Masih ada. Oke, giliran MC sekarang yang mau bertanya. Silahkan MC. Tentang dunia kampus mungkin Bunda. Oke, aku mau nanya tentang perkenalan aku di awal tadi ya, tentang apa itu LP3I. Mungkin sebagian ada yang datangnya terlambat, itu cerita kalian. Oke, aku mau tanya, siapa yang tahu apa itu LP3I? Angkat tangan. Kok nggak ada? Kurang seru ya? Kurang oke ya pembawanya ya? Ada yang tahu apa itu LP3I? Ada nggak nih? Iya mana? Dia angkat tangan? Oh enggak. Ada yang tahu apa itu LP3I? Perkenalkan namanya dan kasih tahu apa sih itu LP3I. Perkenalkan, nama saya Arista Gustiani. Asal saya Permis. Asal saya Pasar Oh Miskin. iya. Ya, terus apa itu LP3I? LP3 itu politeknik yang menyediakan lapangan kerja sebelum lulus kuliah. Jadi mungkin sedikit informasi, LP3I adalah perguruan tinggi swasta politeknik di mana gak cuma ngasih tempat belajar aja, tapi juga ada penempatan kerja sebelum kalian lulus dari sini gitu. Oke, aku mau kasih hadiah ini deh, botol biar rajin minum ya. Kamu dulu botol. Terima kasih. Nah, pertanyaan satu lagi. Kalian udah mulai di LP3I dong? Udah dong, udah ya. Sekarang cepet-cepetan kasih tahu postingan terakhir dari LP3I dan tunjukin ke aku. 3, 2, 1. Iya, boleh. Maju dong. Udah ada nih teman-teman. Kenapa? Oh nggak jadi? Ayo satu lagi nih. Iya boleh. Maju. Kasih tahu apa dan bacaannya. Buka dulu. Namanya siapa? Nama saya Faisal Suman. Sekolah mana dan dibacain postingannya? Iya, dari sekolah SMK 9 Kabupaten Tangerang. Belum lulus SBMPTN, bukanlah akhir dari sekolah. Kalau boleh kecewa, kamu boleh sedih, tapi kamu tidak boleh menyerah. Enggak kuliah di PTN bukan berarti nggak bisa sukses. Bukankah sesungguhnya yang setelahnya kamu bukan sebuah kegagalan, kamu adalah seorang pemberani karena semua mau mencoba. Tentukan langkah sekarang, mari bekerja sama mulai sukses. Gunakan kartu peserta PTN untuk mendapatkan. Iya. Oke, terima kasih kasih tepuk tangan ya Maria. Kasih payung ya, biar nggak kehujanan nanti di jalan. Oke, terima kasih Faisal. Oh, makan dulu. Terima kasih. Udah nggak berasa ya, udah sampai di akhir sesi dari Pak Happy Chandrayana ini. Kita harus berpisah dengan Bapak Happy Chandrayana. Terima kasih banyak Bapak untuk ketersediaannya memaparkan materi tentang the power of dream. Mungkin aku boleh sedikit mengulas tentang apa yang tadi dibacain sama Faisal. Kalau kalian bukanlah produk kegagalan, entah ini gagal SBM, entah ini masih mencoba cari lowongan pekerjaan, kalian bukan produk kegagalan. Kalian adalah pemberani karena sudah mulai mencoba melangkahkan ke sesuatu yang baru untuk mencapai impian kalian masing-masing. Oke, sebelum menutup sesi pada pagi hari ini, ada sedikit informasi mengenai program beasiswa yang akan diberikan dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Cimone untuk Bunda Siti Hamidah. Waktu dan tempat dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Dua, satu. Assalamualaikum, saya Bichandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat hari ini kita berada di Politeknik LPTG Jakarta, kampus Cimone. Dan kami yakin di zona Cimone ini akan lahir kampus hebat dan ini akan melahirkan generasi-generasi hebat. Saatnya Anda bergabung bersama Politeknik LPTG Jakarta, kampus Cimone akan melahirkan generasi-generasi hebat yang akan hiasi langit Nusantara dengan skill dan impian mereka untuk menjadi insan-insan yang dibanggakan. Bersama kepala kampus, bersama tim marketing juga, kami siap untuk menggapai putra-putri Anda untuk menuju impian mereka yang gemilang. Saya Bichandra, LP3 luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.